Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sebuah topik yang cukup menarik apabila kita mencermati perkembangan zaman di mana saat ini kita berpijak. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa zaman ini segala sesuatunya sudah rusak. Manusia-manusia menjadi kurang adab, pergaulan bebas merajalela, pemimpin-pemimpin negeri seakan hanya bekerja untuk egoisme diri dan menelantarkan hak rakyat. Meskipun tak sedikit yang berdalih bahwa zaman ini adalah lebih modern dari zaman dulu. Mereka berkata ini zaman teknologi digital yang serba canggih. Dan bersikukuh menganggap ini adalah zaman yang lebih baik dari sebelumnya meski cacat moral telah melanda hampir sebagian besar generasi penerusnya. Menariknya, periode zaman ini ternyata telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad melalui sebuah hadis yang masyhur. Periode an-nubuwah, kenabian, akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafatun, ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan atas manhaj kenabian. Selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan adon, penguasa-penguasa yang menggigit. Selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabrian, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafatun, ala minhaj an-nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW, hari Ahmad. Dalam hadis tersebut Rasulullah Muhammad telah dengan jelas menyampaikan bahwa memang periode kehidupan manusia setelah datangnya Islam terbagi menjadi 5 zaman. Periode pertama adalah zaman kenabian, an-nubuwah, di mana pada zaman itu Islam yang turun di Jazirah Arab datang sebagai agama yang membawa hidayah bagi manusia. Pada masa itu bertepatan pula dengan kemajuan dan perkembangan kerajaan Persia di timur dan Romawi di barat yang kekuasaannya membentang hampir meliputi sebagian besar wilayah dunia. Kemudian zaman kenabian ini selesai ditandai dengan wafatnya Rasulullah Muhammad pada tahun 11 Hijriah. Kemudian fase kedua setelah nubuwah adalah fase khilafah, ala minhaji nubuwah. Kata khilafah artinya adalah pengganti. Maka makna fase khilafah, ala minhaji nubuwah adalah periode di mana umat Islam dipimpin oleh pengganti Rasul, Khalifatur Rasul, yang masih berada pada jalan, minhaj kenabian. Dan khilafah, ala minhaji nubuwah ini berlangsung selama 30 tahun sebagaimana yang beliau sabdakan. Kekhilafahan umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah masa kerajaan, hari Abu Dawud No. 4646,4647, At-Tirmidzi No. 2226, dan yang lainnya, sahih. Maka dari hadis tersebut khilafah, ala minhaji nubuwah berakhir pada tahun 41 Hijriah saat Khalifah Hasan bin Ali R.A. yang saat itu hanya memegang kekuasaan selama 6 bulan, menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan R.A. Fase berikutnya setelah periode kedua berakhir adalah fase kerajaan yang menggigit, mulkan adon. Dalam fase ini umat Islam dipimpin oleh dinasti kerajaan yang sudah bukan lagi khilafah, meskipun dalam buku-buku sejarah masih cukup banyak yang menyebutnya sebagai masa khilafah. Raja atau pemimpin umat Islam pada masa ini masih memegang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan panduan hidup. Banyak raja zolim yang terlahir pada masa ini, namun juga tak sedikit raja yang arif yang mampu membawa agama Islam jaya hingga seantero muka bumi. Kita bisa melihat kejayaan Islam melalui lahirnya Raja Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah. Raja Harun ar-Rasyid pada dinasti Abbasiyah, Sultan Muhammad Al-Fatih pada Kesultanan Turki Utsmaniyah, Del.
Fase Mulkan Adon ini berakhir pada tahun 1924 Masehi atau sekitar 1342 Hijriah yang ditutup dan dihapus oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk sekaligus menandai dimulainya kekuasaan dan kejayaan Yahudi di muka bumi. Maka setiap peradaban dan kebijakan dunia yang terjadi setelah masa ini adalah kebijakan dan sistem dari Yahudi dan orang-orang kafir. Fase keempat setelah berakhirnya kerajaan yang menggigit, Mulkan Adon, adalah kerajaan yang kejam dan diktator, Mulkan Jabar. Semua ulama ijma bahwa zaman sekarang ini adalah zaman Mulkan Jabar. Zaman di mana para pemegang kekuasaan, orang kafir dan Yahudi, memimpin peradaban dengan sekehendak mereka sendiri. Salah satu contoh bahwa zaman ini adalah zaman diktator ialah dibatalkannya hasil pemilu demokrasi di Mesir yang memenangkan Dr. Mursi dari Partai Ikhwanul Muslimin, dan tetap digempurnya Palestina meskipun kelompok Hamas memenangkan pemungutan suara. Sistem demokrasi adalah sistem politik buatan orang kafir dan Yahudi, akan tetapi jika hasil demokrasi tak menguntungkan mereka, maka mereka akan dengan mudah membatalkannya. Inilah sebenar-benarnya diktator. Di zaman ini pula rasa-rasanya apa yang disebutkan Rasulullah Muhammad menjadi sebuah kenyataan di mana umat Islam berada dalam kondisi jumlah yang banyak namun mereka tak begitu berharga layaknya di lautan. Keberadaan mereka dikebiri musuh-musuh Islam seperti hidangan makanan yang diperebutkan. La haula wa la quwata illa billah. Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung? Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwahan itu? Nabi bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hari Abu Dawud 3745. Dan sesungguhnya inilah yang saat ini kita rasakan. Tak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang berada di zaman yang rusak, di mana segala sistem dan kebijakan politik internasional dikuasai oleh Yahudi dan orang-orang kafir. Maka tak aneh jika kerusakan dan perbuatan tak beradab terjadi di mana-mana. Jika kita bisa memilih, tentu kita tak ingin hidup di akhir zaman, di mana huru-hara fitnah akhir zaman amat begitu mengerikan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jika kita boleh memilih, tentu kita akan memilih hidup di zaman Rasulullah dan menjadi bagian dari pasukan Nabi untuk menegakkan tauhid di atas muka bumi dan berjuang bersama para sahabat lainnya. Namun, hidup di masa kini bukanlah keinginan kita, melainkan adalah bagian dari takdirnya yang sengaja Allah pilihkan untuk menguji, apakah diri kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin terhadap agamanya ataukah tidak. Fase ini kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan pasti dan akan segera berakhir. Kurang lebih 4/5 periode zaman telah terjadi dan terbukti kebenarannya. Tinggallah 1/5 periode zaman yang belum terjadi, yakni periode khilafah ala minhaji nubuwah yang sekaligus menandakan dekatnya kiamat akhir zaman. Kelima zaman yang telah Rasulullah sampaikan tersebut sebenarnya merupakan ilustrasi dari umur umat Islam di dunia ini. Sebagaimana umat nabi-nabi sebelum agama Islam yang memiliki batasan periode, maka umat Islam juga memiliki batasan waktu hidup di muka bumi ini. Lantas, di tahun berapakah umur umat Islam ini akan berakhir? Yang jelas dan merupakan hal yang wajib kita yakini adalah bahwa waktu berakhirnya umat Islam adalah tatkala zaman periode kelima, yakni zaman khilafah ala minhaji nubuwah selesai. Pendapat yang masyhur terkait umur umat Islam ini dapat kita ketahui dari 3 imam yang sudah tidak lagi diragukan keilmuannya.
Mereka adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam As-Suyuti, dan Imam Ibnu Hajar As-Asqalani. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa umur umat Islam adalah lebih dari 1400 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Ijarah dan Kitabul Fitan bahkan mengatakan hal yang lebih spesifik, yakni umur umat Islam adalah 1476 tahun. Jika saat ini kita berada di tahun 1436 Hijriah, maka 1476 dikurangi dengan 1436 adalah 40 tahun. Apakah benar ini adalah umur umat Islam yang tersisa? Jawabannya bukan. Penanggalan Hijriah dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasul ke Madinah. Maka angka 40 tahun tersebut masih harus dikurangi lagi dengan 13 yang mana adalah bilangan tahun sejak Nabi menerima wahyu sebagai tanda lahirnya Islam sampai beliau hijrah ke Madinah. Maka umur umat Islam tinggal 27 tahun. Dari penjelasan tersebut, jika pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Rajab tersebut adalah benar, maka dalam 27 tahun ke depan umat Islam akan mengakhiri zaman diktator sekaligus menyongsong datangnya zaman khilafah ala minhaji nubuwah. Dan setelah khilafah akhir zaman itu selesai, umat Islam akan diwafatkan oleh Allah SWT. Kemudian keluarlah Yajuj dan Majuj sebagai tanda besar kiamat kubro dimulai. Bagi sebagian orang ini akan menjadi hal yang mengerikan dan menakutkan. Sebab memanglah hal yang wajar jika manusia merasa takut akan datangnya hari kiamat. Meski demikian, kita umat Islam yang hidup di zaman akhir ini sebenarnya bukanlah untuk terus-menerus menyanyikan lagu kesedihan dan berkeluh kesah atas ratapan rusaknya moral yang tak beradab. Mindset dan persepsi umat Islam haruslah segera diganti. Bahwa sesungguhnya Allah telah memilih kita sebagai umat yang akan mengembalikan dan menghadirkan fase periode zaman kelima, yakni khilafah ala minhaji nubuwah. Kitalah umat yang terpilih itu. Maka pilihan itu adalah di tangan kita sendiri. Apakah kita akan menjadi sekelompok orang yang turut menjadi pemain dan pejuang kemenangan agama Islam? Atau menjadi kelompok yang fobia terhadap hadirnya zaman kelima itu? Zaman khilafah yang tegak di atas manhaj kenabian? Ataukah jangan-jangan kita akan menjadi penonton yang hanya bisa menyaksikan pergulatan akhir zaman? Selamat berjuang. Anggaplah segala bentuk kezoliman yang terjadi di muka bumi sekarang ini sebagai badai yang harus dihadapi. Karena terkadang Allah sembunyikan matahari. Kemudian Dia datangkan kilat bahkan petir. Kita pun menangis dan bertanya-tanya, kemanakah hilangnya cahaya? Rupa-rupanya Allah hadiahkan kita pelangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.